Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin. Luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini untuk berubah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah, yang mana Allah menunggu ampunan kita, dan Allah sangat sayang kepada kita, yang mana Allah menantikan kita agar kita berubah menjadi lebih baik. Allah menginginkan kita agar kita lebih baik. Dan tak lupa pula salawat beriringan selamat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir akan menceritakan sedikit tausiah singkat, yang mana isi tausiah tersebut ialah penantian Allah kepada hambanya, kepada hamba yang dicintainya, yang mana Allah merindukan kita agar kita segera menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah telah memanggil kita, maka ingat ada dua pilihan, yaitu yang mana apabila Allah memanggil kita, maka Allah tetapkan bahwasanya disitulah titik kesuksesan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apabila Allah telah memanggil kita tapi dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan, maka ingatlah pilihan Allah pasti sangat mengerikan, yaitu dengan azab neraka, yang mana dia yang di dunia saja telah diazab yang sangat begitu mengeri, yang sangat begitu mengerikan, apalagi di akhirat. Maka jangan sepelekan hal-hal neraka. Saya pernah mendengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat, saya lupa, yang isinya bahwasanya kematian antara neraka dan surga bagi seorang hamba ialah hanya sedekat tali sendal.
apabila kita melangkah menuju pengajian dan hal-hal yang baik yang Allah perintahkan, contohnya seperti kita melangkah ke masjid, ke pengajian, bersilaturahmi ke rumah keluarga, ke rumah teman. Apabila di pertengahan jalan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggal di situ, tapi dalam niatan kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan nilai. Maka disitulah surga kita, disitulah surga. Pasti Allah akan jaminkan disitulah surga, karena kita menuju jalan kebaikan. Dan nerakanya seseorang hamba ialah sedekat tali sandal, yang mana apabila dia melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia datangi diskotik, dia datangi tempat-tempat maksiat. Tapi apabila dia mati di pertengahan jalan, dia masih meninggal di pertengahan jalan, belum sampai ke maksiat, dengan niatan dia untuk pergi ke maksiat, maka Allah akan tetapkan dia kepada neraka. Masyaallah muslimin jamaah dirahmati Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita kenikmatan iman Islam, yang mana sehingga pada hari ini kita masih bisa menunaikan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maghrib berjamaah, zuhur asar berjamaah. Alhamdulillah. Dan lebih sayangnya lagi, Allah kepada kita ialah kita melaksanakan yang sunnah, yang mana yang kita laksanakan sholat duha. Apabila seorang hamba ingin rezekinya lancar, ingin diberi Allah rezeki yang tak ada duga-duga, maka janganlah kita kerjakan yang wajib saja. Ada sunnah yang harus kita kerjakan, yang mana sunnah itu definisinya apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Maka kita ganti mindset seperti itu. Maka sunnah ialah apabila kita kerjakan berpahala, dan apabila kita tinggalkan kita menjadi rugi. Yang mana pahala sunnah ialah sangat besar. Dan saya pernah mendengar riwayat yang isinya apabila kita di hari pertimbangan, kita disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ditanyakan tentang sholat. Apakah sholat kita, sholat fardu kita, yang wajib kita telah terpenuhi semua? Adakah kita tinggal? Kemudian Allah lihat sholat kita, sholat yang wajib kita tidak terpenuhi, maka Allah menyuruh malaikat untuk melihat sholat sunnah kita. Sholat sunnah kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat sunnah kita itulah yang menutupi kekosongan sholat wajib kita. Dan kita jangan lupa pula, kita jangan meninggalkan sholat witir, sholat tahajud, Masya Allah. Dan sholat tahajud ini itulah kebiasaan ahli surga, yang mana Allah turun di sepertiga malam langsung untuk mendengarkan doa seorang hambanya. Dan apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, maka Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Dan apabila ada sholat, maka Allah akan terima sholatnya. Masya Allah. Masih orang muslim jamaah yang dirahmati oleh Allah.
yang mana Allah sangat sayang sekali kepada kita. Allah selalu menunjukkan kita jalan kebaikan, sehingga kita yang berbuat maksiat saja Allah masih bersungguh kepada kita. Yang mana malaikat waktu kita berbuat maksiat, sedangkan malaikat hendak mencatat keburukan kita, tapi Allah mengatakan, wahai malaikat, tunggu sebentar, mungkin hambaku besok akan bertobat kepada aku, akan kembali bertobat kepadaku, beribadah kepadaku. Segitu berhusnudzonnya Allah kepada kita. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Masihkah kita menyerah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana maksiat dosa yang kita lakukan jadi begitu banyak. Maka ingat masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Allah tidak melihat keburukan kita. Maka Allah pernah berkata, apabila keburukan kemaksiatan sebesar lautan, maka ampunan Allah sebesar lautan. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu. Walaupun kita hari ini masih berbuat maksiat, besok kita bertobat. Besok lagi kita bermaksiat, besok lagi bertobat. Jangan malu. Allah senang lihat orang yang bertobat daripada orang yang mensucikan diri kemudian dia sombong. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Dan ingat, ampunan Allah sangat luas sekali. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.